tidur. Pak Nur juga sama, Mas Nur, ya. Mbak Risa dan teman-teman semua lakukan 5 menit sebelum tidur. Nah, sekarang kalau gambarannya udah nyata, Pak Edi, Mbak Aslinda, goal yang tadi, Mas Nur, Pak Eko mana Pak Eko? Nah, sekarang goals tadi, buat Pak Edi yang keuangan, Mbak Aslinda yang jodoh, boleh nggak dilepas? Boleh. Pak Edi boleh nggak dilepas? Mbak Aslinda boleh nggak dilepas? Teman-teman semua boleh nggak dilepas? Jadi setelah video udah terbentuk, tadi ada di situ di rumah. rasa udah kerasa, selanjutnya dilepas. Boleh nggak dilepas? Boleh, Bu. Serahkan ke semesta, Mbak Aslinda, untuk ngaturin prosesnya. Boleh nggak dilepas, Pak Edi? Boleh, Bu. Boleh. Mbak Aslinda, boleh dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang, Bu. Oke. Sekarang lihat lagi, bisa nggak Pak Edi, Mbak Aslinda, dan teman-teman semua tetap berbahagia? Itu terjadi atau belum terjadi? Bisa nggak tetap berbahagia? Bisa. Bisa, Bu. Oke, good. Selesai. Bu Dahlia, selesai. Kayak gitu aja, set goal, ucapkan goalnya sudah terjadi sekarang, bikin video dalam pikiran, 5 panca indera bersensasi, setelah ada rasa bahagia, goalnya sama rasa bahagianya boleh nggak dilepas? Boleh, Bu. Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Sekarang teman-teman semua bisa nggak tetap bahagia itu terjadi atau nggak terjadi? Bisa nggak? Bisa. Bawahyu bisa tetap bahagia nggak? Itu terjadi atau nggak? Bisa. Alhamdulillah. Ya. Kelak-kelak kita akan lebih ngobrol lebih asik lagi sih. Teh Febi mau nanya boleh ya? Boleh dong, Mas. Iya, ini jadi itu tadi kan 5 menit tuh, 5 menit sebelum tidur. Yes. Kan udah dapat tuh happy-nya, ada videonya, habis itu dilepas. Nah, besoknya Iya. diulang lagi, terbentuk lagi, terus dilepas lagi, gitu ya Teh Yes, Febi? betul. Oke. Pokoknya Dilepas closing-nya itu ngelepas semuanya ya. Tapi kita Lepasin. lakukan rutin. Betul. Oke. Ngelepas itu artinya kita nggak nanya-nanya lagi kapan datangnya ya, gimana caranya ya, prosesnya seperti apa. Bukan urusan kita, itu Ya. urusan kecerdasan semesta. Iya. Oke. Maksudnya melepas itu seperti itu. Lepasin, nggak ngurus. Bukannya lebih enak ya, nggak ngurusin prosesnya. Iya benar, enak. Kalau aku sekarang mikirin gimana. Mau nanya, Teh. Boleh, Pak Edi. Ya, kalau itu kan umpamanya ngelepasin malam, tapi besok juga misalnya ada kejadian yang nggak enak gitu, Teh. Kalau Misalnya ada kejadian nggak enak, misalnya rasanya apa? Marah, sebel, kesel atau apa? wah, campur aduk, Teh, kecewa. Anggaplah kesel dan marah ya. Iya. Nah, kejadiannya ada rasa kesel, marah. Pak Edi cuma stop dulu sebentar. Aku marah itu, atau aku yang sadar ya bahwa marah itu ada. Just like that. Oke, ya Teh. Hari-hari cuma gitu aja. Tadi kan ada tuh quotes-nya. Jangan terlalu serius ya, Pak Rifki, Pak Edi. Kan cuma permainan hidup. Di dalam santai, relax, happy, seneng, manifestasi terjadi. Kayak Mbak Siti Komaria, senyum enak, senyum ya. Ya Mbak Siti ya. Ya teman-teman ya. Pokoknya kita mau nanya Teh. serius-serius, jangan serius-serius ya Pak Eko. Mana Pak Eko? Ya. Halo. Halo. Mau tanya Teh? Serius, boleh. Gimana? Mau tanya, kalau set goal minta 2M itu gimana Teh? Gue minta 2M. Iya. Sebelumnya Pak Eko pernah megang atau punya angka itu nggak? Sudah, itu kan Udah. Oke, berarti utang tinggal saya kan copy banyak. data. Gimana? Maksudnya, utang di bank itu loh, itu sampai 1,6 ini. Mau ngeberesin utang berarti? Iya, betul. Iya, Teh. Oke, aku bantu. Sekarang boleh nggak stop dulu sebentar? Ada angka utang di area 1, sekian atau 2M. Bayangkan utang itu kayak awan hitam. Rasanya nggak enak ya, Pak Eko? Nggak enak. Untuk yang pada punya utang, boleh bareng-bareng ya. Nah, sekarang utangnya dan rasa nggak enaknya, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan, Pak Eko? Boleh nggak? Boleh. Oke. Teman-teman boleh ikutan yang pada punya utang ya?
Ya, Mbak, Sekarang, ya Teh. Ikut Teh. sekarang rasakan lagi, utang itu, ada nggak keinginan Pak Eko untuk mengontrol, harusnya ini beres, ini harusnya beres, ada keinginan untuk mengontrol nggak? Emosi Ada. utangnya dan keinginannya ada nggak? Ada, Bu. Ada. Oke, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh. Boleh. Oke. Sekarang ada nggak identifikasi diri atau Pak Eko yang merasa, aduh aku nih tertekan nih sama utang ini, aku nih merasa nggak enak nih, ada nggak? Aku itu ada nggak? Iya, Akunya, Ada. egonya. iya banget itu. Ada. Ada banget. Gede banget, rasa tertekannya gede Iya, banget. Boleh nggak diizinkan hadir juga naik ke permukaan? Boleh, Bu. boleh. Oke. Boleh nggak emosinya, luapan hutangnya itu, keinginannya, dan egonya, boleh nggak diizinkan untuk dilepas? Boleh. Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Mau. Kapan? Sekarang, Bu. Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi utang itu. Bayangkan utang itu kayak awan hitam, ada kumparan awan hitam. Ya, Pak Eko, Pak Edi atau teman-teman yang lain melihat awan hitam itu. Bayangkan awan hitam itu yang judulnya utang itu, dia keluar lewat pintu depan atau dia keluar lewat kayak cerobong asap gitu, keluar, pelan-pelan, transparan, keluar, menghilang sampai kosong. Bikin video ya Pak Eko, Pak Edi, dan Iya. teman-teman Ya, semua. ya. Bikin video dalam pikiran sampai kosong. Ini terjadi sama temanku yang punya utang juga soalnya, dan udah lunas sekarang. Bikin video dalam pikiran sampai kosong. Sampai kosong. Sudah kosong, Teh. Oke. Kumparan hutangnya sudah kosong? Awan hitamnya? Sudah. Sudah. Pak Edi udah? Udah, Bu. Merinding, Bu. Kosong, Bu. Oke. Sama aku juga gitu, tapi sekarang udah nggak ada aku yang gitu, udah kosong. Beneran kosong, udah beres semua. Sama Pak, aku juga 1,3 M. Saya 2 kalinya, Bu. Nggak apa-apa, itu kan cuma angka di dalam kacamata semesta, nah kalau mau dikosongin, kosong aja ntar. Iya, Bu. Nggak tahu caranya gimana, nggak usah dipikirin, itu sistem kerja semesta. Yang penting tubuh kita bervibrasi di vibrasi yang kita mau. Udah kosong? Kosong, Bu. Oke, good. Sekarang di dalam kekosongan ini cek ulang lagi, masih ada nggak keinginan sama egonya di situ? Masih ada nggak? Tinggal sedikit, Bu. Dikit. Oke. Masih dikit. Bayangkan lagi awan hitam, kosongin lagi. Kosongin lagi. Sampai kosong. Sudah, Teh. Udah kosong? Kosong, Bu. Sudah kosong. Udah kosong. Pak Edi udah kosong? Kosong, Bu. Udah terang beneran. Oke, good. Sekarang bisa nggak Pak Edi sama Pak Eko tetap berbahagia walaupun itu belum selesai atau udah selesai, tetap bisa berbahagia nggak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, Bisa. good. Selesai. Udah, nggak usah dipikirin. Tugas harian nanti hanya melepas, stay di kelimpahan, dan sadar nafas syukur. Nah, ini yang aku mau terangkan. Oke, aku izin share screen dulu. Boleh bertanya dulu nggak, Teh? Sebentar. Boleh. Dengan Silakan. Yudi, Teh. Halo, Halo, mana dengan Yudi, dia? Teh. Oh ya, Mas Yudi. Mas Yudi, di mana Mas Yudi? Akang, Teh. Oh, Kang Yudi, oke. Oke, gimana Mas Kang Yudi? Seandainya ada beberapa goals atau keinginan yang ingin dicapai, Teh, Ya, itu kita bikin gambaran mentalnya atau visualisasinya itu bisa disatuin atau terpisah-pisah atau bagaimana, Teh? terpisah. Misalnya hari ini aku set goal rumah. Udah bikin video, lepasin. Besok set goal project misalnya. Besoknya lagi set goal apa gitu. Nggak disatuin. Oh, iya. Satu-satu dialami. Kuncinya itu sampai kosong. Tapi gini, sebelum melepas dengan rutin, menuju set goal itu agak berat kalau misalnya layernya masih banyak gitu. Paham nggak? Iya, Teh. Karena kan kuncinya kelimpahan mau masuk
layernya harus tipis dulu gitu. Gitu. Jadi daily rutinnya memang harus melepas. Cek aja misalnya ntar malam masih ada nggak ya tamu kesel marah. Nah sekarang nih di titik sekarang nih teman-teman semua masih ada nggak orang yang belum bisa dimaafin setelah releasing sekarang teman-teman? Masih ada nggak? Nggak ada. Good. Kesel, sebel, Pepi mau dongkol, nanya. Masih teh, ada nggak? masih Nah, teh. Nah Jadi gini, kalau misalnya masih ada yang jawab masih, ulangi lagi. Nanti kan ini dapat rekamannya. Ulangi lagi pakai cara ruang sampai kosong. Karena kalau itu masih, artinya kita masih keseret-seret di level vibrasi yang ini. Vibrasi rendah. Nih ya. Pemahamannya gini. Kalau rasa itu masih kesel, sebel, marah gitu, masih. Bukankah di sini posisinya? Kang Yudi, teman-teman. Ini khusus yang masih menyimpan rasa kesel, marah, sebel sama orang gitu. Yang masih siapa misalnya nih? Siapa? Kang Yudi masih nggak? jadi gini teh, kalau misalnya di sebelum terapi tadi dan sesudah itu kalau diukur skala itu turun teh. Oke, Tapi good. ketika mencapai misalnya kita dari katakanlah misalnya dari 7 atau 8 itu turun bisa sampai 3 kalau saya rasakan itu. Oh, good. Nggak apa-apa, Nah, memang pasti begitu. Makanya 1 bulan ini atau seminggu lah, ulangi terus nih rekaman ini. Ulangi terus dari mulai yang 9 emosi dasar. Atau kalau nggak mau 9 deh, cek aja yang nggak enak apa, jadiin awan hitam. Cek pakai yang 3 tadi, emosi, keinginan, sama ego. Awan hitam, keluar pintu, udah tiap hari kayak gitu aja dulu. Tiap hari kayak gitu aja dulu. Seminggu. Kalau aku sebulan. Waktu itu ya. Tapi kalau teman-teman udah tahu penjelasan panjang kayak gini, seminggu menurutku sih udah cukup lega ya. Sampai kayaknya kita nggak ada rasa apa-apa sama orang. Sekarang kita pikir gini, apa yang kita mau kan ada di sini, getarannya. Terus kitanya ada di sini. Piye? Gimana Mas Yudi? Kata semesta. Ih, semesta punya cara kerja. Lo nggak bisa dapetin yang lo mau, frekuensi lo di bawah. Paham nggak? Iya teh. Nggak Yang bisa. saya itu teh Kenapa? yang saya rasakan itu ada semacam yang mandek atau mengganjal di tenggorokan gitu teh. Iya, itu kebanyakan teman-teman gitu. Nggak apa-apa. Sekarang masih ngeganjal nggak di tenggorokan? Masih teh. Boleh nggak diizinkan dilepas? Boleh teh. Yang ngeganjalnya, boleh. Mau nggak dilepas? Mau Kapan? sekarang. Sekarang lihat lagi, apakah Kang Yudi emosi yang mengganjal di tenggorokan itu atau Kang Yudi yang sadar bahwa itu semua ada? Saya yang sadar semua itu ada. Cek lagi, masih ada nggak ganjalan? Masih ada teh. Tapi Masih ada. dalam pelepasan ini sedikit-sedikit. Sekarang, oke, nggak apa-apa. Sekarang sisa-sisa yang mengganjal tadi, cek lagi, ada keinginan apa yang belum dilepas? Ada keinginan untuk mengontrol nggak? Ada. Oke. Ada identifikasi diri nggak, ego yang merasa bahwa aku nih yang nggak enak, aku tertekan, aku jadi korban, ada nggak? Ada. Oke, itu ganjelannya. Sekarang keinginannya dan egonya boleh nggak diizinkan dilepas? Boleh. Mau dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi, apakah kamu keinginan, emosi, dan ego itu, atau kamu sang kesadaran, ruang kelimpahan, ruang kesadaran yang melihat itu semua ada? Saya kesadaran yang Kesadaran. melihat. Oke, cek lagi. Masih ada nggak? Masih ada dikit. Dikit lagi. Oke, sekarang lihat lagi emosi dan rasa mandek yang ngeganjel itu seperti awan hitam. Ya. Bikin video dalam pikiran, awan hitam itu keluar lewat pintu depan. Ya, Kang Yudi adalah tuan rumahnya, ini ada tamu. Tamunya mau tetap di situ atau boleh diizinkan kembali ke Cinta Murni Tanpa Batas? Boleh nggak keluar pintu depan? Terurai. Boleh. Oke.
make a video in your mind. Bikin video dalam pikiran kamu. Itu keluar lewat pintu depan sampai kosong. Sampai kosong. Just do it sampai kosong. Udah kosong? Ya tinggal remah-remahnya. Oke. Kenapa? Masih tetap mau di situ, masih betah ya? Udah turun, tinggal Udah turun. remah-remahnya itu Tinggal sisa-sisanya remah-remahnya. gitu ya. Oke, sekarang remah-remahnya itu boleh nggak diizinkan juga keluar lewat cerobong asap atau pintu depan? Ke cinta murni tanpa batas. Lakukan dengan cinta. Sending love, lakukan dengan cinta. Ku izinkan kamu pulang kembali ke asalmu, cinta murni tanpa batas. Udah kosong? Sudah pergi deh. Oke, good. Sekarang rasanya gimana? Lebih ringan? Lebih tertanam cinta murni tanpa batas. Keren. Teman-teman yang lain juga kayak gitu nanti ya. Nanti boleh WhatsApp aku. Kalau misalnya ada pertanyaan dan lain-lain. Oke, aku share screen dulu ya untuk daily rutin kita ya. Karena kita jam 10 udah harus selesai. Udah 2 jam setengah. Enggak teh, sampai jam 2 pagi juga nggak apa-apa teh. Kasihan yang punya baby. Karena aku masih ASI. Oh iya, iya. Oke, sekarang lihat lagi. Kita lihat ini ya. Review sedikit ya, melepas itu 3 emosinya, keinginannya, dan egonya. Lalu kita mulai dari mana ya memperbaiki ini? Tentunya melepaskan. Tapi mulai dari mana mengawali ini? 1, kenali diri sejati dirimu dan aturan semesta. Ini udah clear ya, Bang Yudi? Ya. Siap, teh. Ya. Oke. Kedua, Yap. happy dulu sama kondisional saat ini. Bersyukur dulu sama kondisi saat ini. Jadi kunci gimana ngawalin semua? Harus happy dulu. Gimana nggak happy? Kelimpahan ada di sini. Solusi masalah udah tahu cara melepasnya. Yang nggak happy kan yang nggak tahu caranya. Benar nggak Mas Yudi? Siap, teh. Ini udah tahu caranya. Oke? Yang ketiga, berprasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Jadi aku biasanya kalau misalnya kayak kemarin motor Harley aku belum keluar, aku ada komplainan dari customer atau dimarahin orang, aku bilang gini, signal semesta ini motor Harley aku mau keluar, gitu. Segala sesuatu nih, kalau misalnya ada sesuatu yang aku belum tercapai, aku pengen misalnya dapat 100 juta pertama waktu itu gitu ya. Ketika ada yang bikin kesel, signal semesta ini duit 100 juta mau masuk, gitu. Jadi abaikan realita, arahkan semua ke goals. Ada project gagal, signal semesta mau dapat yang 3 kali lipat lebih gede dari ini. Kayak gitu. Respon-responnya kayak gitu aja dibikin asik. Bercanda aja, jangan terlalu serius. Ya. Mbak Radiana, jangan terlalu serius kita ya. Iya. Oke. Pak Eko, jangan terlalu serius. Ya. Oke. Mau tanya boleh nggak teh? Boleh. Oke. Untuk yang video 5 menit sebelum tidur itu yang untuk saya pribadi yang mana ya? Melepas apa itu emosi punya utang itu atau set goal itu ya? 5 menit sebelum tidur yang harus Pak Eko lakukan hanya membuat video itu sudah selesai. PR-nya ada di mana? Di bank. Di bank ngeluarin surat misalnya. Sudah lunas. Nah, buat video dalam pikiran. Sudah lunas. Itu doang tugasnya. Oh, siap. Iya teh. Ya, ada selembar surat kan pasti kalau dari bank lunas gitu misal. Ya. Bayangin itu udah lunas, Pak Eko salaman sama pejabat banknya. Makasih Pak udah lunas. Bayangkan 5 panca indera bersensasi, mata melihat, telinga, tangan, hati, rasa bahagia. Kan? Iya teh. Itu tugasnya. Setelah itu tanya, boleh nggak keinginan ini, bahagia ini dilepas? Boleh. Udah lepas
lunasin. Gitu aja. Siap. Jadi aku Harley-ku belum keluar, tugasku cuma ngebayangin Harley itu keluar. Atau kalau punya utang, ngebayangin utang itu lunas, salaman sama pejabat banknya atau siapapun salaman. Udah lunas. Udah. Selebihnya kenyataan yang terjadi, abaikan. Responnya, kalau ada yang nggak enak, utang mau lunas nih. Signal senyap. Nanya boleh Teh? Teh mau tanya Teh. Boleh. Buriani dulu. Siapa tuh? Pak Edi, lady first. Oke. Yes. Ya, Bu Riani, gimana Bu? Riana ya Teh. Makasih. Riana, boleh, sorry. Ya. Tadi kan kalau goal setting itu sebaiknya kalau membuat videonya itu kalian atau lebih efektif misalnya dalam sebulan sampai itu terjadi baru kita ganti goalnya dan videonya juga gitu Teh. Sepengalaman aku di selang-seling itu urutannya jadi terjadi semua. Oke. Dan nunggu satu beres gitu enggak sih kalau aku. Siap. Soalnya tadi kan sempat diceritakan kalau ini 6 bulan, ini 3 bulan, bayangan saya itu 6 bulan dulu selesai baru goal setting lagi gitu Teh. Enggak ya? Enggak. Jadi waktu itu rumah, mobil, income bersamaan aku tulis di buku. Jadi catat teman-teman ya, kita butuh 3 buku nantinya. Pertama buku syukur, kedua buku modifikasi data laptop kita mau kita rubah realitanya, modifikasi data, yang ketiga adalah buku goals dan lepasin. Jadi buku syukur, buku data, buku goal. Nanti urutannya aku terangkan. Aku lanjut dulu. Tadi Pak Edi ada mau tanya apa ya? Belum Teh. Nyambung dikit boleh Teh? Boleh. Terus yang kedua berarti videonya itu relatifly ya itu yang udah kita bangun pertama itu misalnya nih kayak tadi Pak Eko ya misalnya udah jabatan tangan sama pegawai bank gitu. Nah itu nanti pas mengulang kasus mengulang permasalahan atau goal yang sama itu ya videonya itu lagi gitu ya. Aku videonya itu aja yang diputar. Oke. Yang penting adalah menghadirkan rasanya itu nyata terjadi di sekarang. Rasanya kita kayak bikin cetakan dulu untuk kita lemparin ke semesta yang kayak gini yang aku mau gitu. Jadi manifestasi itu quantum jam itu sih kalau aku ya. Dan pada saat itu lepas tuh maksudnya nggak usah tanyain caranya gimana, nggak usah ditanya-tanya, nggak usah. Lepasin aja. Ya. Gitu. Pak Edi, boleh Pak Edi? Ya Bu. Ini Bu, saya kan ya ini. Makasih Teh. Saya sebenarnya lagi berduka nih Bu. Oh iya, turut 3 minggu lalu istri saya berpulang Bu. Okay. Beliau sebelum berpulang kecewa sama saya Bu. Saya investasi tapi gagal. Terus beliau marah sama saya. Nah ini mungkin ada mendam kekecewaan sama saya gitu Bu. Ya. Ini saya udah sebenarnya sebelum ketemu Ibu juga saya udah berusaha untuk melepas itu Bu, 9 emosi dasar, tapi selalu gagal Bu, saya setiap ambil jalan apapun selalu gagal gitu. Nah ini saya alhamdulillah. Kalau tadi pada saat kita bareng-bareng ada ringan sedikit nggak? Waktu bareng-bareng memang perasaan merinding sekali Bu, merinding bener. Karena gini Pak Edi sebetulnya, istri Pak Edi sebetulnya nggak kemana-mana juga. Iya. Dia kan energi tanpa batas, ada di sini saat ini sekarang ada bersama Pak Edi juga. Iya Bu. Secara energi dia akan mencintai Pak Edi apa adanya. Kalaupun ada story kayak kemarin itu hanya cerita kemarin. Iya Bu, iya. Nggak usah nengok ke masa kemarin, karena kan ada anak kan, ada anak. Ada Bu, ada punya cucu 1 Bu. Itu yang harus kita lihat. Pak Edi harus berkelimpahan, Pak Edi harus move on, Pak Edi harus bangkit. Nanti Senin lah kita bisa telepon-teleponan untuk kalau ada yang ditanyain. Oke? Tenang, aku temenin kok. Alhamdulillah tuh Pak Edi jadi hoki di telepon duluan ya. Banyak banget saya. Boleh dengan senang hati. By the way, kita kan ada 73 orang ya. Jadi mungkin nanti siapa yang mau jadi ketua kelas ya untuk bantuin aku ngejadwalin telepon teman-teman, siapa yang mau jadi volunteer? Mas Rizky atau Pak Eko atau siapa, ntar japri di grup ya. Nanti yang muda Bu. Yang muda jelas. Yang jadi ketua kelas nanti bisa dapat Zoom gratis sama aku ngebahas pertanyaan-pertanyaan, tambah pinter, tambah cepat manifestasinya.
Kalau jadwalin aja insya Allah bersedia saya. Aku bisa. Tidak harus muda. Boleh Teh Yura, aku catat ya, Teh Yura, Ibu, ntar ya kita ngobrol di grup, kan sekarang udah kenal nih, kita udah jadi satu keluarga. Aku terusin ya, ini mau Iya, jam, iya, iya. jam 10 ya, oke? Satu lagi Teh mau nanya Teh. Boleh, siapa tuh yang mau nanya? Mas Yudi, Iya, Teh. Akang, kumaha Akang? Teh, untuk membuat video, apakah kita posisinya berbalik pas mau tidur atau kita Enggak misalnya harus selalu, gue kalau di mobil lagi nyetir, gue diem, gue bisa bikin video. Lagi duduk, whatever. Cari posisi santai aja, nggak harus tiduran gitu, enggak. Kapanpun. Mau di masjid habis sholat Jumat atau lagi ini diem duduk itu bisa. Kapanpun. Yang penting bukan posisinya, tapi getaran rasa yang dilepaskannya itu yang penting. Merasakan itu nyata di sekarang, dirasakan 5 panca indera itu yang penting. sesering mungkin juga bisa gitu Teh ya nggak? Sesering mungkin bisa asal dapet rasanya. Baik. Baik Teh, Teh. Oke, pertanyaan tahan dulu. Aku terusin nanti pertanyaan Mbak Yura. Teman-teman yang masih punya pertanyaan di list pertanyaannya ya. Ntar kita jawab. Oke, Mbak Yura? Oke ya. Oke Teh. Aku terusin ya. Bu. Mulai dari mana? 1, 2, 3. Nah, sekarang keempat. Bikin identitas diri baru. Contoh, Edi yang berkelimpahan, Edi yang beruntung. Bikin identitas baru, Iis yang berlimpah, Iis yang beruntung, Iis yang disayang Allah, atau whatever apapun itu. Jadi nanti kenyataan akan mengacu ke judul itu selalu. Ya, nanti teman-teman WhatsApp di grup ya, identitas diri barunya apa nih, ada contohnya. Lisa berkelimpahan, misal. Contohnya itu. Nah, biasanya dalam prosesnya, itu ketika udah melepaskan, ketika udah berprasangka baik, identitas baru udah dibikin, tapi kalau kita gagal di mindset, itu manifestasinya lama. Mindset itu maksudnya gimana? Misalnya Pak Edi bilang, kalau bisnis aku selalu gagal. Nah, itu mindset. Itu harus dirubah. Jadi ada satu buku namanya buku modifikasi data. Kalau dulu aku bisnis gagal, itu salah. Mulai sekarang dan seterusnya, aku bisnis berhasil. Atau Mbak Radiana bilang, dulu uang aku hanya dari satu sumber suami kah atau tempat kerja, salah. Salah. Yang betul uang masuk ke kehidupan aku dari banyak jalan dan mudah. Nah, cari mindset-mindset yang kalau kita tuh kayak mental block gitu, kayak Mbak Aslinda misalnya. Nyari cowok susah. Itu kan mindset dulu, salah. Sekarang suami ideal cepat datang. Nanti diskusi aja sama aku sehubungan dengan mengisi data baru. Ya, mindset. Ini harus dirubah. Contoh uang gampang didapat gitu. Tidak dari satu sumber. Nah, teman-teman pasti punya limitasi sendiri tuh, entah apa. Entah apapun gitu. Aku kalau jualan selalu rugi. Nah, itu kan dulu. Sekarang kita bikin data kenyataan baru buat diisi di laptop dan mancar di pantulan layar. Gitu, ya. PR, identifikasi diri, identitas diri, identitasnya bikin baru. Kedua, mindset rubah dengan cara di bukunya dibuat. Ya, nanti kita bisa diskusi. Nah, yang keenam, kalau mau cepat manifestasinya, tadi kan aku cerita, yang jodoh aku sebulan, Harley 1,3 itu sebulan, mobil itu 3 bulan, rumah itu 6 bulan. Nah, proses yang manifest itu terjadi, aku posisinya di nomor 6. Mode-nya konstan happy, konstan bersyukur. Jadi rasa hati itu kalau dicek saat ini bahagia banget. Tapi kalau ada rasa nggak enak, gimana tadi? Nggak apa-apa, dirasain aja, rasain penuh, setelah itu dilepas. Kalau ada rasa yang nggak enak, gimana? Ya udah tanya aja, aku emosi ini yang nggak enak atau aku yang sadar bahwa ini tuh ada gitu. Udah lepas. Jangan terlalu serius. Ya Bu Wahyu. Oke Bu, ntar kita WhatsApp lagi Bu. Soal goals dan lain-lain. Jadi tips cepat manifestasi salah satunya ini.
konstan happy, konstan bersyukur. Dan 30 hari daily rutin kita kerjakan, kita lakukan. Nah, sekarang PR-nya gimana nih? 30 hari daily rutinnya. 30 hari daily rutin, kita lihat di sini. Nah, ini rutinitasnya. Bu Iis boleh bantu baca rutinitas kita apa aja nih? Satu, Kan. Bu Iis. Satu, atau Pak Eko deh bantu 30 hari daily rutin kita apa? Bukan Desember ini, Januari. Satu, melepaskan jika Oke. ada goals yang dilepaskan. Oke. Apalagi? Dua, stay di ruangan kelimpahan. Saat ini sudah berkelimpahan. Ya. Ketiga, 30 hari nafas syukur. Ya. Menyadari nafas syukur ya ini. 5 menit mau tidur dan 5 menit bangun tidur. Terima kasih atas nafas. Terima kasih atas kesehatan. Terima kasih atas uang hadir sepanjang hidupku. Terasa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Untuk nomor 1 tadi udah dicontohin ya, melepasnya pakai cara kayak tadi. Nanti tinggal lihat rekaman, oke? Untuk yang nomor 2, stay di kelimpahan tuh gimana Teh Febi? Cukup pada saat santai, emosi udah dilepas, cukup bilang, bukankah saat ini sudah berkelimpahan? Rasain kelimpahan, gitu. Cukup kayak gitu aja. Ya, bukankah saat ini sudah berkelimpahan? Terus rasain syukur, itu stay di kelimpahan. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 3, 30 hari sadar nafas. Sadar nafas itu yang tadi aku contohin di awal. Misalnya ini mau tidur nih, ntar malam nih mau tidur. Ini aku contohin ya, yang sadar nafas 5 menit sebelum tidur. Mau tidur nih kita, pas mau tidur, sadari nafas masuk, kelimpahan masuk. Dan sadari nafas keluar, endapan emosi keluar. Nafas masuk lagi, nafas keluar lagi. Sampai 3 kali lah minimal. Nafas masuk, nafas keluar. Lalu bilang, ya Allah terima kasih atas nafas. Nah ini narasinya ini. Terima kasih aku sehat. Terima kasih uang hadir dalam kehidupan aku. Terus tambahin kalau punya dedikasi. Terima kasih utangku lunas. Atau terima kasih jodohku sudah datang misalnya. Atau terima kasih anakku sudah dapat jodoh. Tambahin sendiri aja. Apa? Tapi minimalnya sebelum tidur kita tuh bilang makasih aku napas, makasih kesehatan, terima kasih uang, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lainnya tambahin. Paham nggak? Kayak kok. Paham. Ya, Paham, 5 paham. menit sebelum tidur. Setelah itu mau bikin video dalam pikiran boleh. Set goal tadi bikin video. Ini 5 menit. Bangun tidur, lakukan hal yang sama lagi. Tarik napas, pas melek mata, melek gitu ya. Tarik nafas, syukur, makasih, nafas, makasih sehat, makasih uang, makasih, 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 baru beraktivitas. Kayak gitu. Itu habit setiap hari. Ya. Dan di dalam setiap hari ada buku yang harus diisi, buku bersyukur, makasih udah Zoom sama Teh Febi, makasih, makasih, makasih gitu. Nanti itu kita terangkan di grup untuk buku dan lain-lain. Tapi yang paling penting 30 hari itu 1, 2, 3 ini. Oke, teman-teman? Karena udah jam 10, nanti kita berlanjut di grup. Ya, kita sudahi, kayaknya pada nggak mau nyudahin. Mantap, 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 mantap jiwa. Boleh nanya, Teh? Gimana? Boleh nanya. Ya, gimana? Eh, Teh Putri. Gimana, Teh? saya Dahlia. Oh, Teh Dahlia. Oke. Gimana, Teh Iya. Dahlia? Ada hubungannya dengan memberi tambahan? Mana ya Teh Dahlia? Wajahnya mana sih? Teh Dahlia gimana? Ada hubungannya dengan Memberi. memberi? Untuk yang mana? Iya.
untuk berkelimpahan Oh, finansial. oke. Basically yang tadi, berkelimpahan basically menyadari bahwa kita udah berkelimpahan. Itu satu. Tambahannya, memang tabungan semesta perlu juga dipertimbangkan. Aku pribadi punya habit pada saat subuh sedekah. Aku. Pada saat melek, sholat subuh langsung sedekah beras ke beberapa tempat pesantren atau beberapa anak yatim. Siangnya aku biasa donasi yatim, ngasih makan. Kalau aku membiasakan itu, ada tabungan semesta juga yang aku lakukan. Habit. Jadi lengkap gitu, makanya manifestasinya cepat. Karena tabungan semestanya ada. Tapi memberi dalam pemahaman kita merasa berterima kasih terhadap kehidupan ini gitu. Berkelimpahan. Gitu, Teh Dahlia. Nanya Teh, Ya, gimana? kalau tiap subuh itu kita masukin kotak amal kan ada untuk masjid, untuk apa? Boleh. Majelis untuk Boleh. yatim piatu gitu. Boleh banget. Yang penting rasa pada saat masukinnya rasa berkelimpahan. Ya. Rasa berkelimpahan, nanti cinta itu akan balik ke kita. Mantul. Tanya Teh, Ya, Bu Mary. ya kalau kita pengen dapat duit gitu loh, Ya. misalnya 5 miliar atau 10 miliar, apakah itu harus kita bayangkan atau gimana ya? Sebelumnya 5 miliar udah pernah pegang belum? Belum. Karena harus ada tangganya. Kalau biasanya kita nerima 50 juta, 20 juta, langsung minta 5 miliar, otak biasanya langsung crash gitu. Jadi pakai tangga dulu. Yang maksimal Ibu pernah terima nggak misalnya 200 juta, berarti 400 juta dulu. Enggak, Gitu. saya udah pernah. Ya, 1 M. 3 miliar pernah. 3 miliar pernah. Oh, berarti bisa 6 miliar kalau kayak gitu. Bisa. Ya. Itu bikin video dalam pikiran. Nanti hari Senin ya, japri aku ya. Baik. Oke. Nanti Japrinya siapa? kemana, Mbak? Gimana? Japrinya kemana? Japrinya kapan? Gimana? Japrinya ke nomor mana? Apa yang di grup? Ada. Di grup tadi. Apa ada di grup? Ya? Oke, teman-teman. Yang telepati gimana? Tadi katanya ada telepati. 5 menit ya. Tadi Lanjut, Teh Feby. Tadi telepatinya belum. Atau ada pasangan, atau ada siapa yang pasangan lah ya, misalnya pacar, ini bisa juga buat utang atau apa. Cari momen yang alfa, yang tenang. Bayangkan misalnya apa namanya, Mbak Aslinda punya pasangan yang nggak pulang-pulang. Contoh temenku punya pasangan nggak pulang-pulang. Bayangkan dia ada di depan muka kita, dan bayangkan kita sending love ke dia, kayak hati kita gitu, kayak ngeluarin cahaya gitu warna biru, sending love, dan kita bilang sama dia, kamu misalnya kamu bayar utang kamu dong, atau misal kamu pulang dong, atau kamu telepon aku dong, atau apapun, kasih perintah ke dia. Kuncinya adalah kasih perintah dan kasih 10 kebaikan buat dia. Nah, aku waktu itu juga ada pertanyaan seperti ini. Pasangan temen aku tuh nggak pulang selama 2 bulan dan dia nggak tahu ceritanya apa dan gimana. Aku ajarin telepati tadi. Nah, pada saat dia ngomong ke pasangan dia, kamu pulang dong, telepon aku. Kalau kamu telepon aku, kasih 10 keuntungan. Aku akan setia sama kamu, aku akan baik sama kamu, aku akan melayani kamu, aku akan masakin kamu, aku akan terus sampai 10. Nah, bayangkan dia mengangguk. Iya, tanda setuju atau salaman kalau mau bayar utang gitu. Setelah itu udah tidur. Cuma gitu aja. Jadi telepati itu bayangkan orangnya ada di depan kita, kita bikin connecting, mau pakai awan ke sini atau pakai rasa jantung ketemu jantung gitu, ada cahaya misalnya kayak gitu, dan sampaikan pesan. Tapi nggak cukup disampaikan pesan, kasih 10 keuntungan. 10 keuntungannya kalau saya bayar utang, kamu nanti aku jadiin sahabat aku doain, 10 aja pokoknya. Nah, kejadian yang sama temen aku, siang-siang dia private Zoom sama aku, besoknya suaminya nelfon dan pulang. Itu cepet banget, dan aku juga lakukan itu. Jadi kalau misalnya sama suami lagi berantem, aku sih nggak pernah pakai ngomong, telepati aja. Bayar sendiri, tiba-tiba ngasih gelang, ngasih cincin, ngasih apa gitu. Kamu kalau nanti kamu ngasih cincin aku, pokoknya aku sayang deh, aku peluk, aku manja gitu.
baik sendiri akhirnya. Nah, telepati itu adalah cara komunikasi paling ampuh menurut aku. Tanpa ngomong, karena kan segalanya energi sama energi yang ngomong. Bisa ya. untuk konsumen. Kuncinya everything is energy. Ya, oke? Udah jam 22:10. Bonus Oke, teh. teman-teman ya. Izin ya. Gimana saya? Feby mau nanya. Bonus. Ini Gimana? untuk yang ketua kelas jadinya bagaimana? Teh Yura atau siapa? Ntar kita ngobrol di grup siapa yang bersedia. Oke? siap. Karena nanti ketua kelas bagiannya ngaturin jadwal telepon sama aku, teman-temannya. Dan Satu nulis lagi. pertanyaan butuh 2 orang, laki-laki 1, perempuan 1. Ini 70 Satu orang teh masalahnya. saya, Ini Dahlia. Dali. Boleh, cowoknya belum ada yang jadi volunteer nih masalahnya nih. Ntar kita Bukan. Ya. Untuk apa ini? Untuk volunteer. Jangan, saya tidak sanggup kalau volunteer. Yang muda, memang harus yang muda ini. Nanti kita ngobrol di grup ya teman-teman. Oke? Oke. Kan udah kenal. Oke, siap. Pokoknya jangan suka nanya dan lain-lain, aku dengan senang hati. Oke? Teman-teman, makasih Oke. banyak. Hari ini menyenangkan sekali, aku senang banget sama batch 3. Dan ingat, nggak hanya sekedar di Zoom, kalau nggak praktek, nggak manifest. Oke? Kita lewati 30 hari biar sama kayak batch 1, batch 2 yang udah pada manifest semua rata-rata. Semoga batch 3 juga mengikuti. Teman-teman, makasih banyak ya. Terima kasih Kak Feby. Terima kasih saya. Makasih, Teh Feby. Makasih. Makasih, Teh. Selamat Teh. malam. Semuanya. Malam teman-teman. Makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah. Yang punya